14 gol. Dan inilah dia materi pemain dari Persis Solo, asuhan pelatih Edward Chong. Ya, seperti kita lihat bahwa Edward Chong sepertinya cenderung untuk menurunkan the winning team saat menggulung Persekapas. Kita lihat ada Agung Setiabudi, Okwi Diamond Star, di belakang juga ada Hari Saputra, di tengah ada Yuniarto Budi, Silvan Mokuele Ebuanga yang mencetak 2 gol di pertandingannya terakhir. Hanya tidak ada Rudi Widodo di line up yang menderita cedera. Dan inilah dia starting line up dari Arema Malang, asuhan pelatih Miroslav Janu. Ia tetap mengandalkan Hendro Kartiko ya di penjaga gawang. Dan Punario di tengah. Patricio Morales dan Jainal Ihwan yang pada malam hari ini diturunkan sebagai Oki Diamond Star. Wasit M. Agus. Ya, Mirna, mulailah dia kick off babak pertama dari Stadion Manahan Solo, lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 Super Big Match. Laskar Sabernyowo Persis Solo menghadapi Singoedan Arema Malang. Kali ini tekanan coba dilakukan oleh Singoedan. Kita bisa saksikan Ortiz Salosa atau Sajojo. Belakang dia kepada Bruno Kasmir. Hasil bola direbut tadi oleh Irwan Camelio. Balikannya Bruno Kasmir memberikan umpan yang panjang. Dengan tidak hadirnya Tarik Aljanabi, besar kemungkinan peran sebagai pengatur serangan, sebagai jenderal lapangan tengah akan dimainkan sepenuhnya oleh Ponario Astaman. Ya, kita lihat ada sedikit indikasi bahwa lapangan juga karena sempat diguyur hujan itu terlihat licin. Pato Morales kali ini masih Pato mencoba meraih, meliuk-liuk dia. Bukan pelanggaran. Pato Morales memberikan satu tekanan kepada barisan pertahanan dari Laskar Sabernyowo. Dan inilah yang harus diwaspadai oleh barisan dari pertahanan dari Persis Solo, di mana Pato ini memiliki kecepatan dan juga gerakan yang sangat licin untuk bisa menembus daerah pertahanan lawan. Alex Pulalo berikan umpan ke tiang jauh, mudah bagi Wahyu Tri untuk dapat menguasai bola. Yang ingin saya sampaikan tadi bahwa terlihat sedikit ada genangan-genangan air karena stadion atau kota Solo ini juga baru diguyur hujan. Ini yang sebetulnya harus diwaspadai karena pada ajang Liga Champions Asia di mana stadion ini menjadi kandang Persik Kediri, sempat ditunda pertandingan antara Persik dan Sydney FC di mana pada saat itu lapangan tergenang air. Bisa kita saksikan bagaimana rumput yang ada di Stadion Manahan Solo dipenuhi oleh air, sehingga memang membuat para pemain agak sedikit ekstra untuk melakukan sprint-sprintnya di malam hari ini. Greg Nokolo kali ini mencoba dia meliak-liuk. Tekanan masih Greg Nokolo kali ini, ada Frank Seator dan juga Ludus Syukur. Kali ini bola diberikan tadi oleh Firman Basuki. Bruno Kasmir. Emil Mbamba kepada Eli Aiboy. Pato Morales. Masih Pato Morales, dijaga ketat dia oleh Hari Saputra. Manapun pergerakan dari Pato Morales tidak akan ditinggalkan oleh Hari Saputra, oleh seorang stopper Indonesia yang memiliki postur tubuh yang cukup tinggi. Diamond Star. Emil Mbamba. Masih Emil Mbamba melebar ke kiri kepada Alexander Pulalo. Berikan bola kepada Eli Aiboy. Masih Eli Aiboy. Firman Basuki kali ini menghalau bola. Kembali bola dikuasai oleh Alexander Pulalo. Kali ini Ponario Astaman. Emil Mbamba kembali kepada Alex Pulalo. Satu sepak bola yang sangat-sangat luar biasa ditujukan oleh anak-anak Arema Malang, memberikan dukungan. Satu pelanggaran jelas terlihat bagaimana Firman Basuki menjegal Eli Aiboy di sisi kanan pertahanan dari Persis Solo. Ya, sangat jelas sekali bahwa bahkan menurut saya ini adalah sebuah pelanggaran yang seharusnya diganjar oleh kartu kuning. Karena kita lihat bola sudah jauh lepas dan telak sekali itu mengenai kaki daripada Eli Aiboy tadi. Firman Basuki harus mengganjal pergerakan dari Eli Aiboy. Determinasi yang tinggi ditujukan oleh Singoedan di awal-awal babak pertama ini, dan sepertinya cukup mengejutkan bagi tim tuan rumah Laskar Sabernyowo dengan agresivitas yang ditunjukkan oleh anak-anak dari kota Malang ini. Zainal Ihwan menjadi eksekutor dari tendangan bebas. Sudah lakukan Zainal Ihwan menuju ke tengah gawang, ditinju saja oleh Wahyu Tri. Bola dibuang tadi. Kali ini kembali tekanan. Tidak, dalam posisi offside kali ini Eli Aiboy. Masih Eli Aiboy.
Mencoba Frank Seator yang harus berada di belakang untuk membantu pertahanan dari gempuran anak-anak Kota Malang. Luar biasa kali ini ke tengah. Sudah meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini untuk Arema Malang atau Persis Solo. Luar biasa sekali pertandingan di malam hari ini. Ya, ada yang menarik nih pada pemain-pemain Arema Malang, terutama Zainal Ihwan, Eli Aiboy. Dua pemain ini mempunyai kecepatan yang sangat baik ya, di dalam melakukan penetrasi, terutama di daerah-daerah sayap. Wahyu Tri akan melakukan tendangan gawang bagi Persis Laskar Samornyowo Solo. Cukup ekstra keras tugas dari Wahyu Tri di awal-awal babak pertama ini. Pressing yang cukup ketat diperagakan oleh Singoedan terhadap Laskar Samornyowo. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh Zainal Ihwan. Masih Zainal Ihwan berikan bola kepada Pato Morales. Masih Zainal Ihwan kembali, kali ini Eli Aiboy yang dituju. Bola lebih dekat kepada Agung Setiabudi. Ya, kita lihat di awal babak pertama ini sebuah sinyalmen yang sangat positif dari tim Arema Malang. Bagaimana mereka terlihat begitu agresif untuk langsung berusaha untuk menusuk lini pertahanan daripada Persis Solo. Ini dia Silvan Mokwele. Masih bola oleh Zainal Ihwan, berusaha dikirim mengenai boneka Singoedan yang ada di Stadion Manahan Solo. Ya, saya pikir dengan absennya Arief Suyono yang membela atau bergabung dengan timnas U23 di Argentina, inilah yang diharapkan oleh Zainal Ihwan untuk beroperasi di sisi atau sayap sebelah kanan menggantikan Arief yang begitu lincah ya, begitu pandai untuk melakukan penetrasi maupun umpan-umpan ke kotak penalti. Tempo yang cukup tinggi diperagakan oleh tim yang bertanding di malam hari ini. Kembali Eli Aiboy yang bergerak dari kiri dan ke kanan. Free roll sepertinya satu permainan dari Eli Aiboy di malam hari ini. Kali ini Frank Seator memberikan satu dukungan. Masih Frank Seator menusuk dia ke tengah. Ada Bruno Kasmir tanpa kompromi langsung membuang bola yang dibawa oleh Frank Seator ke tengah kotak penalti dari Arema Malang. Ya, salah satu kesalahan dari Alex Pulalo ya dalam pengertian dengan rekannya, sehingga situasi ini dimanfaatkan oleh Frank Seator. Sebab bagi pertama kali ini bagi Persis Laskar Samornyowo sudah berada. Hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini. Kita lihat kick Diamond Star. Satu sepak pojok mengarah ke tiang jauh, berusaha diambil oleh Eki Diamond Star. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Hendro Kartiko. Agung Setiabudi. Frank Seator yang dituju. Mokwele. Pada Frank Seator kembali. Sudah mulai menemukan ritme permainannya anak-anak Laskar Samornyowo. Firman Basuki kali ini masih mencoba mengejar. Dan juga ada Yuniarto Budi. Mengarah kepada penjaga gawang Hendro Kartiko. Tempo yang sangat tinggi, tempo yang sangat cepat. Kedua tim bermain terbuka untuk saling melakukan tekanan demi tekanan. Benar-benar super big match dari Stadion Manahan Solo di lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Dan inilah yang kita inginkan sebagai penonton sepak bola, bahwa dari awal kedua tim bermain begitu agresif, sepertinya tidak takut untuk akan hasil pertandingan ini. Siapa yang bisa memimpin atau mendapatkan kesempatan untuk mengambil pimpinan dari pertandingan ini akan berusaha mereka manfaatkan. Emil Bamba sudah mencetak 8 gol sejauh ini dan menjadi top skor menggantikan Esa Mufondo. Dan dia mencetak gol dalam waktu 3 pertandingan saja. Satu hasil yang sangat luar biasa dari Emil Bamba. Firman Basuki selalu menyisir sebelah kanan dari Persis Solo. Suroso, Alexander Pulalo, Sutaji, belakang dia kepada Bruno Kasmir, melebar kepada Sajojo Ortiz Salosa. Masih Sajojo. Sutaji kembali. Jadi penyeimbang di lapangan tengah Sutaji. Belakang dia mencoba menarik para pemain dari Persis Solo. Bruno Kasmir merubah arah ke kiri kepada Alexander Pulalo. Masih Alexander Pulalo, pelan saja dia kepada Bonario Asaman. Kembali lagi kepada Suroso. Masih mencoba memainkan bola di daerahnya sendiri anak-anak dari Singoedan. Sutaji memberikan umpan panjang menuju ke depan. Emil Bamba sudah berada dalam posisi offside. Asisten wasit 2
Udin Sumarso telah mengangkat bendera. Ya, satu hal yang kita lihat bahwa Arema sudah mulai memainkan bola dari kaki ke kaki. Bagaimana pelatih Janu yang banyak dikritik di putaran pertama kini sepertinya sudah mampu atau bisa untuk meramu tim ini menjadi sebuah tim yang kuat, bermain positif dan juga bermain dengan teknik yang tinggi dari kaki ke kaki. Hari Saputra berikan bola kepada Frank Seator. Ada Bruno Kasmir. Lebih Syukur. Maksudnya kepada Greg Nwokolo, pencetak 13 gol bagi Persis Solo. Pemain yang sangat diandalkan oleh Edu Chong untuk bisa menjadi tukang gedor dan memberikan kemenangan bagi Laskar Sambernyo. Alex Pulalo. Satu dummy yang sangat luar biasa dilakukan tadi oleh Pato Morales. Tapi bola berhasil dibuang oleh Agung Setiabudi ke depan. Ada Yuniarto Budi yang berusaha untuk mengambil bola tapi ditutup pergerakannya oleh Sutaji. Para pemain Arema menggunakan ban hitam sebagai tanda berkabungnya atas meninggalnya salah seorang Aremania yang meninggal ketika perjalanan menuju kota Solo. Tinggalkan lama permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi untuk Laskar Sambernyo. Bruno Kasmir menjadi penjaga setia bagi Frank Seator. Firman Basuki akan melakukan lemparan ke dalam bagi Laskar Sambernyo. Willy lebih dekat kepada Hendro Kartiko. Hari Saputra. Ya, suatu hal yang kita harus syukuri bahwa kita melihat kembali aksi yang sering dilakukan oleh Hari Saputra, di mana pada putaran pertama dia juga sempat menderita cedera sehingga tidak bisa penuh bermain dalam satu putaran. Pato Morales kepada Emil atau Eli Aiboy dan hampir saja satu peluang dari Eli Aiboy nyaris membuahkan hasil bagi Singoedan. Ya, kita lihat sebuah tendangan yang baik sekali. Sebelumnya ada juga sebuah operan yang sebetulnya sangat bagus, tetapi bola masih kurang beruntung tadi. Eli hanya bergulir sedikit di samping gawang. Placing bola dari Eli Aiboy hanya tipis di sebelah kiri gawang dari Wahyu Tri. Eli Aiboy main free roll ke kiri dan ke kanan, memberikan satu tekanan bagi Laskar Sambernyo. Tangan gawang bagi Persis Solo akan dilakukan oleh Wahyu Tri. Balik kali ini tekanan dari Singoedan. Eli Aiboy. Halo bola tadi oleh Agung Setiabudi. Ada Suroso kembali menghalau bola. Bola berusaha dikuasai tadi oleh Greg Nwokolo. Emil Mbamba. Lebar dia kepada Alexander Pulalo. Pato Morales kali ini. Masih Pato Morales melihat ada satu pergerakan tadi. Masih Pato Morales berusaha mendelay bola. Kali ini Zainal Ikhwan satu percobaan. Mudah bagi Wahyu Tri Nugroho untuk bisa menangkap satu spekulasi tendangan dari Zainal Ikhwan. Ya, kita lihat tadi sebuah percobaan jarak jauh yang dilepaskan oleh Zainal Ikhwan. Memang kita juga tidak melihat sedikit ada pilihan yang bisa dilakukan oleh Zainal Ikhwan untuk melakukan operan tadi. Beberapa pertandingan terakhir, Frank Seator dan juga Greg Nwokolo menjadi pemain yang penting bagi Persis Solo karena dia selalu menyumbangkan gol ketika mereka menaklukkan Perseman dan juga ketika mereka menaklukkan KSM. Satu pelanggaran terjadi. Sajojo kita lihat. Gimana Sajojo masih mencoba dia berdiskusi dengan wasit. Pelanggaran Sajojo terhadap Irwan Camelio. Ya, memang bisa dikatakan walaupun bola kena tadi, tetapi juga ada sedikit atau bagian dari tubuh pemain lawan yang terkena oleh tackling dari Ortisan Solosa tadi. Hari Saputra, Augie Damenstar, Frank Seator berada di dalam kotak penalti dari Arema Malang. Greg Nwokolo sudah lakukan mengarah ke tiang jauh. Augie Damenstar yang dituju. Satu coba pertandangan yang dilakukan. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Lubi Syukur.
menjadi tandem dari Frank Seator menggantikan posisi dari Rudy Widodo. Mencetak 8 gol sementara ini bagi tim Persis Solo. Emil Mbamba, Zainal Ihwan, Sutaji kepada Sajojo, Eli Aiboy, bentur badan dari Hari Saputra. Dilakukan kembali lemparan ke dalam, kali ini masih coba dilakukan oleh Sajojo. Ada Agung Setiabudi, sudah berada dalam posisi offside. Eli Aiboy. Satu hal yang kita perhatikan bagaimana peran dari Eli Aiboy ini sebagai bertugas atau ditugaskan untuk menempati posisi free roll, di mana dia tadi di awal babak pertama berada di sisi kiri. Walaupun mungkin saya kurang setuju dengan keputusan wasit untuk menghadiahi offside kepada Arema, karena kita lihat bahwa pemain yang offside tadi berada dalam posisi yang tidak aktif. Bali, asisten wasit 2 Udin Sumarsa mengangkat bendera. Nario Astaman pada Sajojo, berubah arah, melebar dia kepada Alexander Pulalo. Umpan daerah tadi yang diberikan maksudnya. Frank Seator, ada Bruno Kasmir, harus terbang Frank Seator menghadapi halauan dari seorang Bruno Kasmir. Bruno Kasmir tidak memberikan ruangan kepada Frank Seator, striker yang pernah memperkuat Persija Jakarta, Sriwijaya FC dan juga PSMS Medan. Kembali Greg Nwokolo akan menjadi eksekutor dari tendangan bebas. Ada Yuniarto Budi, ada Frank Seator di dalam kotak penalti. Juga ada Firman Basuki. Greg Nwokolo dilakukan menuju ke gawang dari Hendro Kartiko, tapi placing bolanya masih terlalu tinggi di atas gawang dari Hendro Kartiko. Ya, sayang sekali sebuah peluang yang disia-siakan oleh Greg tadi, di mana teman-temannya juga sudah berkumpul di dalam kotak penalti untuk menunggu umpan tarik dari tendangan bebas tersebut. Tetapi bola yang dilepaskan tadi begitu jauh di atas Mistar. Hendro Kartiko. Sylvan Mokwele, Yuniarto Budi, Greg Nwokolo mengatur serangan, lebar dia pada Irwan Kamelio, crossing ke tengah lapangan atau ke tengah jantung pertahanan dari Arema Malang, masih dapat dikuasai sebelumnya tadi oleh Hendro Kartiko. Kali ini Alexander Pulalo. Sutaji berusaha melewati Sylvan Mokwele. Ada Sajojo yang berdiri cukup bebas di sebelah kanan. Masih Sajojo, cukup baik dia Sajojo kali ini, mencoba menusuk ke sebelah ke tengah. Gagal, ada Agung Setiabudi, Sylvan Mokwele. Masih Agung Setiabudi, berhasil direbut bola tadi oleh Pato Morales. Masih Pato Morales kali ini. Ada Hari Saputra. Emil Mbamba. Masih terduduk dia di lapangan. Ya, kita tidak begitu mengetahui apakah tadi Mbamba terkena benturan ataukah ada sebuah pelanggaran terhadapnya, tetapi dia juga tadi terlihat terduduk ketika bola bergulir. Sajojo, masih Sajojo, mencoba dia mendrive bola. Kejar bola oleh Yuniarto Budi. Masih Yuniarto Budi. Bola mengarah kepada Frank Seator. Bukan pelanggaran. Rapat sekali. Kita lihat marking yang diberikan untuk Frank Seator. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Laskar Sambernyowo. Terjadi pergantian pemain. Zainal Ihwan digantikan oleh Roni Firmansyah di 18 menit waktu pertandingan di malam hari ini. Sepertinya cedera mengalami kepada Zainal Ihwan sehingga harus ditarik keluar. Terlihat meringis dan juga jalan tertati-tati Zainal Ihwan. Ya, kita lihat bahwa memang mungkin itu yang terjadi pada Zainal Ihwan di babak pertama ini, karena memang itulah indikasi yang biasa dilakukan pelatih apabila melakukan pergantian pemain di babak pertama, karena cedera, terutama saat skor juga baru masih 0-0. Firman Basuki gagal mengontrol bola setelah keluar lapangan.
Lemparan ke dalam kali ini buat Singoedan. Alexander Pulalo. Emil Mbamba. Masih terus mencoba menekan dan mencari kelengahan dan juga kelemahan dari pertahanan kedua tim yang bertanding di malam hari ini. Kita lihat. Oke, Diamond Star tidak memberikan toleransi bagi Emil Mbamba untuk bisa menguasai bola. Wahyu Trinugroho akan kembali melakukan tendangan gawang bagi Laskar Sambernyowo. Firman Basuki, ada Oki Diamond Star berhasil direbut tadi bola oleh Emil Mbamba, satu pelanggaran. Agak kurang jelas tadi apa yang dipermasalahkan oleh wasit karena sepertinya bola juga sangat bersih untuk ditahan oleh kaki Mbamba tadi. Firman Basuki sudah melakukan tendangan bebas mengarah kembali kepada Frank Seator. Silvan Mogwele, belakang dia kepada Hari Saputra. Kali ini kepada Agung Setiabudi. Irwan Camelio, masih Irwan Camelio. Dekat bola kepada Hendro Kartiko. Keluarnya Jainal Ihwan ya agak mengendorkan daya gedor Arema pada saat mereka melakukan serangan. Kita lihat bagaimana Diamond Star berusaha melakukan debat terhadap wasit M. Agus, pemimpin jalannya pertandingan di malam hari ini. Wasit asal Sukabumi, Jawa Barat. Tendangan bebas lurus dengan gawang dari Wahyu Trinugroho, tapi masih sangat jauh untuk bisa melakukan satu tendangan langsung ke gawang. Pato Morales berangkulan dia dengan Diamond Star. Tengah ketatnya pertandingan mereka masih bisa menebar senyum dan bercanda. Emil Mbamba, satu tendangan yang cukup ambisius dilakukan oleh Emil Mbamba. Masih terlalu tinggi di atas gawang Wahyu Trinugroho. Ya, saya pikir tepat apabila dikatakan begitu ambisius. Kita lihat bahwa jarak begitu jauh dan tendangan ini pun juga tidak mendekati arah atau mulut gawang sama sekali. Wahyu Trinugroho. Bruno Kasmir. Pelanggaran dilakukan oleh Frank Seator. Ya, kita lihat bagaimana seorang Alex Pulalo yang sudah berusia 34 tahun dan masih juga belum kehilangan kecepatan yang menjadi andalan dari permainannya selama ini. Bali Alexander Pulalo. Sutaji. Sajojo. Pada Eli Aiboy maksudnya. Ruby Syukur. Pangan ke dalam Sajojo. Bali meninggalkan lapangan permainan. Ya, lapangan yang licin membuat permainan sampai sejauh ini belum kelihatan ya kerjasama kedua tim ini bagaimana pada saat mereka melakukan serangan.
Kembali kali ini tendangan bebas bagi Arema Malang. Kita lihat Diamond Star dan juga Emil Bamba debat dia. Dan sudah dari awal tadi kita melihat duel antara dua pemain ini yang memang sepertinya Diamond Star juga dialokasikan atau diplot untuk terus atau menjaga Bamba yang sejauh ini bisa dibilang on fire. Ada Pornario Astaman akan menjadi eksekutor dan juga ada nama Emil Bamba. Siapa yang mengambil tendangan bebas ini? Sudah lakukan tendangan mendatar dan satu peluang dan hampir saja dan satu gol! Pato Morales berhasil mencetak golnya sehingga membuat kedudukan menjadi 1-0 untuk unggulan Singoedan Arema Malang yang disambut gembira oleh Aremania di Stadion Manahan Solo. 1-0 saudara ini Arema Malang unggul atas tim tuan rumah Persis Solo dari Stadion Manahan Solo. Luar biasa apa yang terjadi di malam hari ini. Ya, berawal dari sebuah tendangan Suroso yang begitu baik. Bola mental dari tangkapan Wahyu Trinugroho dan disambut oleh Roni Firmansyah dan kemudian diselesaikan oleh Pato Morales untuk golnya yang ke-6 untuk musim ini yang begitu bagus memanfaatkan kelengahan pertahanan daripada Persis Solo. Wahyu Trinugroho sudah tampil luar biasa, berhasil menggagalkan tendangan kedua dari Roni Firmansyah tapi tidak sanggup untuk bisa kembali menahan rebound dari Pato Morales. Ya, kita lihat bahwa 2 kali bahkan penjaga gawang berusia 21 tahun ini berhasil menendang tendangan lawan, tetapi kecepatan yang dimiliki oleh Morales untuk bisa berada di belakang pemain bertahan daripada Persis Solo yang begitu eksepsional saya pikir. Satu wake up call bagi anak-anak Laskar Sambernyowo membuat mereka lebih agresif untuk melakukan penekanan yang diambil alih oleh Arema Malang di awal-awal babak pertama tadi. Firman Basuki sudah lakukan. Sayang sekali tadi Haris Saputra gagal dengan sempurna menyundul bola. Dan memang harus diakui bahwa Arema datang ke Solo ini dengan mental yang begitu baik. Terlihat mereka begitu agresif dari awal pertandingan berusaha menekan pertahanan dari tim tuan rumah Persis Solo. Pelanggaran Frank Seator terhadap Bruno Kasmir. Ya, apabila di lini pertahanan Persis kita melihat atau kerap melihat pertarungan antara Opwi Diamond Star dan juga Emil Bamba. Kini di lini pertahanan Arema kita melihat pertarungan yang tidak kalah kerasnya yaitu antara Bruno Kasmir dan juga Frank Seator. Memang terjadi duel yang cukup panas di malam hari ini. Ada Opwi Diamond Star dengan Emil Bamba dan juga Frank Seator dengan Bruno Kasmir. Menandakan memang pertandingan yang sangat ketat dari dua tim yang memang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa sejauh ini. Pelanggaran tadi Greg Nwokolo terhadap Emil Bamba. Firman Basuki akan kembali melakukan lemparan ke dalam. Frank Seator. Ada Greg Nwokolo. Sprint yang dilakukan oleh Alex Pulalo menutup pergerakan dari Greg Nwokolo. Ya, kembali kita lihat sebuah kekuatan sprint yang dilakukan oleh Alex Pulalo tadi. Firman Basuki satu tendangan. Masih dapat dihalau tadi oleh Bruno Kasmir. Yuniarto Budi berusaha mencari bola, tapi bola langsung saja diamankan oleh Sutaji. Greg Nwokolo kali ini menguasai bola. Bisa untuk melewati Alex Pulalo, Greg. Dua kapten yang berjibaku di malam hari ini.
Firman Basuki. Juniarto Budi. Frank Seator yang 7. Satu serangan balik kali ini mencoba diambil oleh Emil Bamba. Masih Emil Bamba, cukup cepat dia. Dihalau coba tadi pergerakan Emil Bamba. Maksudnya kepada Pato Morales, tapi lebih tajam ke dalam dan mudah bagi Wahyu Trinugroho untuk menguasai bola sepenuhnya. Kali ini kembali bola kepada Greg Nwokolo. Ada Ponario Asaman yang menutup pergerakan dari Greg Nwokolo. Pelanggaran jelas terlihat. Bagaimana Ponario Asaman melakukan pelanggaran keras terhadap Greg Nwokolo. Ya, sejujurnya sangat pantas apabila Ponario tadi dihadiahi kartu kuning karena memang tackling yang dilakukannya begitu terlambat. Bola sudah jauh meninggalkan dari duel yang mereka lakukan. Kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit M. Agus, kali ini kepada Ponario Astaman. Jadi pergantian pemain kembali. Kali ini bagi Laskar Sambernyowo. Saiful Bahri masuk. Menggantikan Ludu Syukur. Sepertinya Edu Chong berusaha untuk merubah gaya permainan dengan menarik Ludu Syukur dengan memasukkan Saiful Bahri. Tendangan. Ada sepak pojok sudah dilakukan. Hampir saja Frank Seator mendapatkan satu peluang emas. Masih gagal dimanfaatkan oleh Frank Seator. Ya, kita bahkan tadi melihat posisi dari penjaga gawang Hendro Kartiko. Terlihat bahkan sudah terjatuh. Bahwa Frank Seator tidak berhasil untuk memanfaatkan umpan tersebut atau tendangan pojok tersebut. Ya, sangat disayangkan. Kita lihat apa yang terjadi terhadap Hendro Kartiko. Masih dibantu oleh tim medis. Sepak pojok yang dilakukan oleh Greg Nwokolo mengarah ke tiang jauh dan berusaha untuk disundul oleh Frank Seator. Sayang sekali sundulannya belum sempurna. Tidak begitu terlihat jelas apakah tadi ada benturan antara Hendro Kartiko dan mungkin pemain yang ada di dekatnya, yaitu sepertinya itu adalah Okwe Danielstar, tetapi kita tidak melihat dengan jelas tadi dari kamera. Masih menerima perawatan Hendro Kartiko dan Ladia Mirojanu. Dan Edu Chong. Oh, tampaknya tadi dianggap sebagai sebuah pelanggaran benturan yang terjadi pada Hendro Kartiko sepertinya. Eli Aiboy, Firman Basuki. Kita lihat apa yang terjadi. Pengawas pertandingan yaitu Bapak Bambang Tutuko meminta untuk para supporter tidak menyalakan kembang api. Dan mungkin sekilas juga tadi terlihat bahwa hujan semakin turun. Terlihat juga cukup signifikan atau cukup deras. Semoga kita berharap bahwa lapangan tidak mudah tergenang oleh air. Kembali permainan dilanjutkan. Tekanan kali ini dari Laskar Sambernyowo. Frank Seator dia kerjasama tadi dengan Greg Nwokolo. Satu serangan balik berhasil digagalkan. Sylvain Mokwele menjadi penyeimbang di lapangan tengah. Lebar dia kepada Firman Basuki. Masih Firman Basuki kali ini. Bola kepada Saiful Bahri. Alexander Pulalo. Bruno Kasmir. Tinggalkan lapangan permainan. Paran ke dalam kali ini masih untuk Laskar Sambernyowo. Bruno Kasmir. Greg Nwokolo. Sylvain Mokwele. Firman Basuki.
Tutup pergerakannya oleh Eli Aiboy, pelanggaran jelas terlihat. Ya, terlihat memang tadi Eli cenderung untuk melakukan blocking terhadap arah lari dari Firman Basuki. Sudah dilakukan. Satu peluang kali ini. Saiful Bahri berusaha untuk mencari bola. Ada Alexander Pulalo. Alexander Pulalo. Kita lihat hujan terus mengguyur Stadion Manahan, buat lapangan semakin licin. Yuniarto Budi. Ya, sepertinya sebuah foul throw tadi yang dilakukan oleh Alex Pulalo sehingga lemparan ke dalam kini dihadiahkan kepada Persis Solo. Frank Seator dikawal oleh 3 pemain. Ada Bruno Kazmir, Eli Aiboy, dan juga Alex Pulalo. Ya, kita lihat dengan jelas turunnya hujan dan semoga apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Bahwa memang Stadion Manahan ini memiliki sejarah yang begitu rentan terhadap terjadinya banjir ketika hujan berlangsung. Kurang sempurna tendangan gawang dilakukan oleh Hendro Kartiko. Dan mungkin ini juga ada pengaruh dari turunnya hujan yang cukup deras. Bola ke dalam kali ini. Kembali. Frank Seator. Masih Frank Seator. Coba dia melewati Bruno Kazmir. Tidak diberi kesempatan sama sekali para pemain dari Laskar Samornyowo untuk menguasai bola oleh barisan pertahanan dari Singoedan. Silvan Mokwele. Masih Silvan Mokwele. Kepada Firman Basuki, berikan umpan ke tengah. Hasil dibekap bola oleh Hendro Kartiko. Ya, cukup baik tadi aksi dari Hendro untuk mengamankan bola dari umpan Firman Basuki. Sebelum kita lihat tadi ada beberapa pemain yaitu antara lain Greg Nwokolo yang sudah siap untuk melakukan heading. Pato Morales. Masih Pato. Pelanggaran oleh Irwan Camelio. Roni Firmansyah yang masuk di awal babak pertama tadi menggantikan Zainal Ihwan. Semakin deras sepertinya hujan yang mengguyur Stadion Manahan Solo. Paran ke dalam untuk Singoedan. Eli Aiboy. Irwan Camelio akan melakukan lemparan ke dalam buat Laskar Samornyowo. Bruno Kazmir. Agak sedikit turun tempo permainan di akhir babak pertama ini. Hampir saja Wahyu Trinugro sepertinya terjatuh dengan lapangan yang licin. Yuniarto Budi, Saiful Bahri, Firman Basuki. Sebuah sapuan tadi dilakukan oleh Suroso. Eli Aiboy membantu pertahanan di gempuran Laskar Samornyowo. Yuniarto Budi tadi
Kali ini Emil Bamba sendiri dia melakukan soloran, terjatuh, satu pelanggaran tadi dilakukan. Emil Bamba minta isyarat, minta diberikan kartu kuning kepada Alvin Dangenstar yang merupakan pengawal pribadinya di pertandingan malam hari ini. Dan memang tadi terlihat bahwa memang dia diganjal dari belakang yang selayaknya sebetulnya mendapatkan kartu kuning. Sutaji berubah kepada Sajojo, masih Sajojo menyisir sebelah kiri pertahanan dari Persis Solo. Emil Bamba belakang lagi dia. Kali ini Alex Pulalo, masih Alex Pulalo. Tiktas 1-2 dengan Sutaji tadi. Ponario Astaman kali ini kepada Sajojo, masih Sajojo. Usaha dia melewati Irwan Camelio. Pelanggaran menutup pergerakan dari Sajojo tadi, Irwan Camelio. Ya, saya pikir tepat apabila dihadiahi pelanggaran untuk Arema karena tadi bahkan terlihat bahwa ada sedikit ya tangan atau sikutan ke muka daripada Ortisan Solosa tadi. Roni Firmansyah akan mengambil bola jadi eksekutor tendangan bebas. Sudah lakukan, mengarah ke tiang jauh dan satu peluang. Saiful Bahri. Dengan tergenangnya lapangan terlihat pantulan bola agak sedikit susah diprediksi oleh para pemain yang bertanding di malam hari ini. Berada dalam posisi offside. Kita lihat. Frank Seator kali ini. Masih Frank Seator. Taji, halo bola. Alfie Diamond Star, duel dia. Pato Morales. Silvan Mokwele. Atau Irwan Camelio. Kali ini Irwan Camelio. Mengarah bola, kali ini kepada Saiful Bahri. Masih Saiful Bahri, satu dengan Saiful Bahri. Dan berhasil ditepis oleh Hendro Kartiko. Sangat luar biasa serangan dari Persis Solo dan juga pergerakan refleks yang sangat luar biasa dilakukan oleh Hendro Kartiko. Ya, suatu penyelamatan yang gemilang yang dilakukan oleh Hendro Kartiko. Dan juga sebuah usaha yang cukup baik sebetulnya yang dilakukan oleh Saiful Bahri mengingat lapangan yang begitu licin. Dengan berani pemain muda tersebut melepaskan tendangan. Kembali bola dikuasai oleh Firman Basuki. Halau tadi oleh Eli Aiboy. Semakin deras hujan yang mengguyur kota Solo. Semakin sulit bagi para pemain untuk bisa melakukan umpan-umpan pendek. Sudah lakukan sepak pojok kali ini. Masih berhasil tadi usaha ditepis oleh Hendro Kartiko. Ya, kembali kita lihat sebuah konsekuensi dari hujan yang turun begitu deras di mana Hendro Kartiko tadi juga memiliki kesulitan untuk bisa mengontrol bola atau melakukan tangkapan. Irwan Camelio. Emil Bamba. Bagaimana kita melihat bahwa Emil Bamba ini ditempel begitu ketat dan kali ini dilakukan oleh Hari Saputra. Ya, hujan yang terus-menerus turun mempengaruhi penampilan para pemain Arema terutama ya. Sehingga mereka terus ditekan sepanjang akhir pertandingan. Satu umpan tadi. Sekarang kali ini Alexander Pulalo. Masih Alex Pulalo. Sepertinya kartu kuning akan diberikan kepada Roni Firmansyah.
yang menganggap tidak mendengar adanya peluit dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Dan apabila sejujurnya kita amati bahwa tadi sebetulnya kita pun memiliki kesulitan untuk mendengar peluit dari wasit yang mungkin juga disebabkan oleh begitu derasnya suara hujan atau hujan yang mengguyur. Ronny Firmansyah mendapatkan kartu kuning kedua yang dikeluarkan oleh wasit M. Agus asal Sukabumi. Pato Morales, Alfie Diamond Star, Frank Seator yang dituju. Pato Morales kembali. Masih Pato. Ronny Firmansyah kepada Sajojo. 2 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Sajojo kembali. Handsball. Bola mengarah kepada Yuniarto Budi. Ronny Firmansyah kepada Alexander Pulalo. Wahyu Trinugroho. Baru saja wasit M. Agus meniupkan peluit yang menandakan babak pertama telah usai. Super big match dari Stadion Manahan Solo antara Persis Solo menghadapi Arema Malang. Kedudukan sementara adalah 0-1 untuk unggulan Arema Malang, di mana gol dicetak oleh Pato Morales. Dan mitra sepak bola, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.